Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 11 Mei terpusat di Battle Creek. Kisah para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setiap gerakan ada pusatnya. Gereja Kristen mula-mula memulai misinya kepada orang-orang non-Yahudi dari Antioquia di Suriah. Battle Creek, sebuah kota kecil di Michigan, menjadi kantor pusat Gereja Masehi Advent hari ke-7 pada abad ke-19. Dari sanalah penerbitan dan misionaris akhirnya menyebar ke seluruh penjuru bumi karena Adventisme semakin memahami tanggung jawabnya untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia. Adventisme hari Sabat pertama kali berakar di Battle Creek ketika Joseph Bates selalu bergerak mengunjungi desa yang berpenduduk sekitar 2.000 orang pada tahun 1852. Kedatangannya di sana memang membuatnya agak bingung. Biasanya ia memulai di daerah baru dengan menghubungi anggota jemaat Advent hari pertama di tempat itu. Tetapi di Battle Creek tidak ada anggota seorang pun. Jadi seperti yang disampaikan oleh J.N. Lowborough, Bates pergi ke kantor pos dan menanyakan identitas orang paling jujur di kota itu. Petugas pos merujuknya ke David Hewitt di Van Buren Street. Ketika bertemu keluarga Hewitt saat sarapan, penginjil pemberani itu memberitahu kepala keluarga itu bahwa karena orang-orang menganggapnya orang paling jujur di kota itu, maka ia ingin menyampaikan dan membagikan beberapa kebenaran kepadanya. Bates menyampaikan kepada mereka pekabaran malaikat ketiga dan Sabat. Dimulai saat sarapan hingga menjelang malam, yang akhirnya membuat keluarga itu menerima kebenaran sebelum matahari terbenam. Baptisan Hewitt merupakan awal mula jemaat penganut Sabat hari ke-7 di Battle Creek. Pada tahun 1855, 4 orang yang ditobatkan, Bates dan Palmer, J.P. Kellogg, Henry Lyon, dan Serenius Smith memberikan dana bagi para penganut hari Sabat untuk membangun sebuah rumah penerbitan di kota itu. Beberapa dari mereka bahkan menjual tanah pertanian mereka untuk membiayai pekerjaan tersebut. Battle Creek, Michigan menjadi pusat Adventisme selama sisa abad 19. Seperti yang akan kita lihat, berbagai lembaga Advent didirikan di sana. Dan di pusat kehidupan masyarakat ada gereja Advent pertama bernama Dime Tabernacle yang dibangun pada tahun 1879 dengan uang yang dikirim oleh para penganut Advent di seluruh denominasi. Dengan kapasitas tempat duduk 4.000 orang, gedung itu menjadi monumen yang cukup besar bagi denominasi yang beranggotakan 15.000 orang di seluruh dunia pada saat itu. Gedung ini akan berfungsi sebagai tempat pertemuan umum denominasi tersebut. Sama seperti persembahan dari pengorbanan umat Tuhan yang membiayai kepindahan ke Battle Creek. Demikian pula pembiayaan dalam setiap kemajuan gereja Tuhan. Tanpa pengorbanan tidak ada kemajuan. Doa kita hari ini, kami bersyukur atas teladan pengorbanan para pelopor. Bangkitkan hati kami memberi dengan setia, mendukung pekerjaan-Mu, dan membangun pusat terang bagi kemuliaan-Mu. Amin.